Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan segala urusan untuk kebaikan, diberikan banyak rezeki, halal, berkah, untuk bekal ibadah, dan bahagia selalu, amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu jenis anak berkebutuhan khusus, yaitu anak dengan hambatan perilaku dan emosi, atau biasa disebut dengan tunalaras. Oke, kita mulai pembahasan. Beberapa pengertian anak tunalaras. Dalam dunia pendidikan luar biasa, anak tunalaras mencakup anak dengan gangguan emosi dan anak dengan gangguan perilaku. Hal ini sejalan dengan batasan yang disampaikan oleh Departemen Pendidikan Kebudayaan, yaitu anak yang berumur antara 6-17 tahun dengan karakteristik bahwa anak tersebut mengalami gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku, sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut Kaufman, anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan perilaku sebagai anak yang secara nyata dan menaun merespon lingkungan tanpa ada kepuasan pribadi, tetapi masih dapat diajarkan perilaku-perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat dan dapat memuaskan pribadinya. Menurut Ellie M. Bower, bahwa anak dengan hambatan emosional atau kelainan perilaku apabila menunjukkan adanya satu atau lebih dari 5 komponen sebagai berikut. 1. Tidak mampu belajar bukan disebabkan oleh faktor intelektual, sensori, atau kesehatan. Yang kedua, tidak mampu untuk melakukan hubungan baik dengan teman-teman dan guru-guru. Berikutnya, bertingkah laku atau berperasaan tidak pada tempatnya. Berikutnya, secara umum mereka selalu dalam keadaan tidak gembira atau depresi. Selanjutnya, bertendensi ke arah simptom fisik seperti merasa sakit atau ketakutan yang berkaitan dengan orang atau permasalahan di sekolah. Anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan dalam mengendalikan emosi dan berkelainan tingkah laku sehingga kurang dapat atau mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Anak tunalaras juga disebut anak tunasosial karena tingkah laku anak ini menunjukkan penentangan terhadap norma-norma sosial masyarakat yang berwujud seperti mencuri, mengganggu, dan menyakiti orang lain. Klasifikasi anak tunalaras. Berdasarkan penglihatan dari pemicu tumbuhnya perilaku yang menyimpang, anak tunalaras dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, penyimpangan tingkah laku ekstrim sebagai bentuk kelainan emosi. Yang kedua, penyimpangan tingkah laku sebagai bentuk kelainan penyesuaian sosial. Anak yang memiliki kelainan emosi adalah anak yang mengalami kesulitan menyesuaikan perilakunya dengan lingkungan sosial karena adanya tekanan dari dalam oleh adanya hal-hal yang bersifat neurotis dan psikotis. Indikasi anak berkelainan emosi dapat dipantau dari tekanan jiwa yang ditunjukkan dalam bentuk kecemasan yang mendalam. Perilaku anak penyandang kelainan emosi dalam konteks yang lebih besar mengalami penyimpangan penyesuaian perilaku sosial. Secara umum, emosinya menunjukkan sedih, cepat tersinggung atau marah, rasa tertekan, dan merasa cemas.
Macam-macam gejala hambatan emosi adalah sebagai berikut. Yang pertama, gentar, yaitu suatu reaksi terhadap suatu ancaman yang tidak disadari. Misalnya ketakutan yang kurang jelas objeknya. Yang kedua, takut, yaitu suatu reaksi kurang senang terhadap macam benda, makhluk, keadaan, atau waktu tertentu. Pada umumnya, anak merasa takut terhadap hantu, monyet, tengkorak, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu gugup atau nervous, yaitu rasa cemas yang tampak dalam perbuatan-perbuatan aneh. Di antaranya, gerakan pada mulut seperti menyedot jari, gigit jari, dan menyulurkan lidah. Kemudian contoh yang lain, gerakan sekitar jari seperti mencukir kuku, melilit-melilit tangan, atau mengepalkan jari. Kemudian gerakan sekitar rambut seperti mengusap-usap rambut, mencubit, atau mencakar rambut. Demikian pula gerakan-gerakan seperti menggosok-gosok, mengedip-ngedipkan mata, dan mengernyitkan muka. Pada anak dengan kelainan emosi, ekspresi wujudnya ditampakkan dalam bentuk sebagai berikut. Pertama, kecemasan mendalam, tapi kabur dan tidak menentu arah kecemasan yang dituju. Kondisi ini digunakan sebagai alat untuk mempertahankan diri melalui represi. Yang kedua, kelemahan seluruh jasmani dan rohani yang disertai dengan berbagai keluhan sakit pada beberapa bagian badannya, di mana kondisi ini terjadi akibat konflik batin atau tekanan emosi yang sukar diselesaikan. Adapun alat untuk mempertahankan diri dari kondisi ini melalui penarikan diri dari pergaulan. Yang ketiga, gejala yang merupakan tantangan balas dendam karena adanya perlakuan yang kasar. Kondisi ini terjadi akibat perlakuan kasar yang diterima sehingga ia juga akan berlaku kasar terhadap orang lain sebagai balas dendam untuk kepuasan dirinya. Apabila dicermati secara bersama, emosi sosok anak penderita tunalaras tidak selalu menunjukkan tingkah laku seperti yang terjadi pada tunalaras sosial. Atas dasar itulah adanya pendapat bahwa tunalaras emosi tidak dapat disamakan dengan perilaku tunalaras sosial, sepanjang tingkah laku tersebut tidak menimbulkan konflik dengan kehidupan orang lain. Maggie mengemukakan bahwa anak yang dikategorikan kelainan penyesuaian perilaku sebagai bentuk kelainan penyesuaian sosial adalah anak yang mempunyai tingkah laku yang tidak sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat lingkungannya. Bentuk kelainan penyesuaian sosial ini adalah delinquent. Batasan tentang delinquent itu sendiri hanya diberikan jika anak terlibat dalam konflik atau pelanggaran hukum. Penyebutan anak-anak pelanggar hukum atau kejahatan perilaku terutama ditujukan pada anak yang sudah mencapai usia sekitar 11 tahun dan selebihnya hingga usia 18 tahun. Hal ini terjadi karena jika kejahatan perilaku atau pelanggaran hukum dilakukan anak usia di bawah 11 tahun, dianggap anak itu masih belum memahami makna perilaku yang dilakukan tersebut. Apakah termasuk dikategorikan benar atau salah? Ada dua tipe pelanggaran dilakukan anak kelompok ini, yaitu perilaku kriminal seperti orang dewasa dan perilaku menentang atau membangkang otoritas orang tua atau guru. Perilaku kriminal yang dimaksud adalah yang lazim dilakukan oleh orang dewasa seperti membunuh, memperkosa, mencuri, merampok, serta bentuk-bentuk kejahatan yang lainnya. Adapun perilaku pembangkangan pada anak biasanya ditandai dengan melarikan diri dari kehidupan rumah akibat lepas kontrol orang tua dan membolos dari sekolah. Cukup di sini dulu pembahasan dari saya tentang pengertian tunalaras dan klasifikasi tunalaras atau anak yang mengalami hambatan dalam emosi dan perilaku.
Untuk video berikutnya saya masih membahas tentang klasifikasi tunalaras sebagai kelanjutan pembahasan hari ini, kemudian faktor-faktor penyebab anak tunalaras dan bagaimana penanganannya atau pendidikannya untuk anak tunalaras ini. Terima kasih bagi yang sudah mendukung channel ini, yang sudah meluangkan waktu untuk membaca materi di channel ini, yang sudah tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng. Semoga channel ini semakin berkembang dan memberi manfaat bagi semua. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat dalam situasi dan kondisi apapun. Sampai jumpa lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.